Pernah nggak lo ngerasa, semakin keras lo berusaha dapetin seseorang, semakin jauh mereka lari dari lo. Semakin lo berusaha nyenengin temen-temen lo, semakin lo nggak dianggap. Semakin lo cari validasi, semakin lo terlihat menyedihkan. Ada satu hukum alam yang kejam tapi nyata. Dunia ini alergi sama orang yang needy. Dunia membenci orang yang putus asa. Hari ini, di channel Lo Hebat, gua nggak bakal kasih tips motivasi bullshit kayak tetap semangat atau jadilah diri sendiri. Gua bakal ajarin lo satu teknik psikologi gelap yang dipakai oleh para CEO, playboy kelas kakap, dan negosiator FBI. Teknik untuk mematikan rasa butuh lo. Teknik untuk menjadi dingin. Namanya The Art of Detachment. Siapkan kopi lo, kunci pintu kamar, kita masuk ke zona gelap. Kenapa lo selalu kalah? Coba kita bedah kenapa lo sering sakit hati. Kenapa lo sering dimanipulasi? Jawabannya simple, karena lo terlalu peduli. Dalam negosiasi ada istilah whoever cares the least wins. Siapa yang paling gak peduli, dialah pemenangnya. Coba ingat-ingat momen lo naksir cewek atau cowok. Lo chat dia tiap menit, lo kasih hadiah, lo selalu ada buat dia. Hasilnya, dia malah ilfeel. Dia malah jadian sama orang yang cuek, yang balas chatnya lama, yang misterius. Kenapa? Karena ketersediaan, availability, membunuh nilai, value. Kalau lo gampang didapetin, lo itu murah. Kalau lo gampang tersinggung, lo itu lemah. Banyak dari lo yang nonton ini punya mental nice guy atau people pleaser. Lo pikir kalau lo baik sama semua orang, dunia bakal baik sama lo. Salah besar bro. Kalau lo terlalu baik, lo cuma jadi karpet, diinjak-injak. Di segmen ini gue mau lo sadar, keterikatan emosional lo terhadap hasil, itulah rantai yang bikin lo jadi budak. Lo budak validasi, lo budak like di Instagram, lo budak persetujuan orang tua. Cara lepasnya gimana? Kita masuk ke intinya. Gimana caranya membalikkan keadaan? Gimana caranya biar lo yang dikejar, bukan lo yang mengejar? Lo harus menguasai hukum kelangkaan atau scarcity. Robert Greene, penulis 48 Laws of Power, bilang di hukum ke-16, use absence to increase respect and honor. Gunakan ketidakhadiran untuk meningkatkan rasa hormat. Mulai hari ini, praktekin teknik ini, the strategic withdrawal. Kalau lo biasanya nongkrong tiap hari sama circle lo, tiba-tiba menghilanglah selama 3 hari, tanpa kabar, tanpa update status. Bikin mereka bertanya-tanya, dia kemana ya? Dia lagi ngapain ya? Saat lo nggak ada, imajinasi mereka bekerja. Dan imajinasi itu selalu lebih kuat daripada kenyataan. Mereka akan mulai mikir lo lagi sibuk ngerjain proyek besar atau lo lagi sama orang penting. Padahal mungkin lo cuma lagi tidur di kamar. Itu namanya manipulasi persepsi. Tapi ini bukan cuma soal fisik, ini soal mental. Saat ada orang yang ngehina lo atau ngeremehin lo, reaksi terbaik bukanlah marah, bukan membela diri. Reaksi terbaik adalah kekosongan. Tatap matanya, diam 3 detik, terus lanjut main HP atau ngobrol sama orang lain. Anggap dia nggak ada. Itu adalah penghinaan tertinggi yang bisa lo kasih ke musuh lo. Lo bilang ke alam bawah sadar mereka, lo nggak cukup penting buat bikin gue marah. Sakit banget itu bro. Tapi teknik di atas nggak akan jalan kalau mental lo masih mental pengemis. Lo nggak bisa pura-pura cuek kalau hati lo masih ngarep. Orang bisa nyium bau kepalsuan itu. Jadi, gimana caranya bener-bener bodoh amat? Lo harus punya misi hidup. Laki-laki atau wanita yang punya tujuan besar nggak punya waktu buat drama receh. Bayangin, lo lagi nyetir mobil balap kecepatan 200 km per jam menuju garis finish. Ada anjing menggonggok di pinggir jalan. Apa lo bakal berhenti buat nimpuk anjing itu? Enggak kan? Lo bakal tabrak gas terus. Jadilah orang yang sibuk membangun kerajaan lo sendiri. Sibuklah olahraga, sibuklah cari duit, sibuklah belajar skill baru. Sampai-sampai lo lupa buat ngecek siapa yang nge-view story lo. Sampai-sampai lo lupa kalau ada orang yang gak suka sama lo. Saat lo fokus sama diri sendiri, aura lo berubah. Lo jadi punya gravitasi. Orang-orang bakal nempel ke lo karena lo terlihat seperti orang yang tahu arah. Itulah definisi alfa yang sebenarnya. Bukan yang teriak-teriak, tapi yang fokus dan tak tergoyahkan. Oke bro, kita udah di penghujung menit ini.
gue mau lo bawa satu hal aja dari video ini. Mulai besok, cobalah untuk tidak bereaksi. Saat dunia kacau, lo tenang. Saat orang lain panik, lo diem. Saat orang lain pamer, lo mengamati. Kekuatan sejati itu hening, seperti laut dalam. Di permukaan mungkin badai, tapi di dalam sunyi dan mematikan. Berhenti mengejar kupu-kupu. Bangunlah taman yang indah, maka kupu-kupu itu akan datang sendiri. Dan kalaupun mereka nggak datang, lo tetap punya taman yang indah. Itu kuncinya. Gua Restu dari Lo Hebat. Kalau lo ngerasa konten ini nendang nalar lo, jangan cuma ditonton. Subscribe sekarang. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap misterius, tetap berbahaya. Cheers.